mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Semua terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua sudah divonis bersalah. Ferdi Sambo dihukum mati, Putri Chandrawati dihukum 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Tadinya Richard Eliezer yang didakwa sebagai eksekutor oleh jaksa hanya divonis 18 bulan penjara. Statusnya sebagai justice kolaborator dan dukungan yang kuat dari masyarakat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukuman. Keberanian dan kejujuran Eliezer berbuah keringanan hukuman. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuktikan bahwa keadilan itu ada dan nyata. Namun apakah vonis ini akan dieksekusi atau akan menguap di pengadilan yang lebih tinggi? Inilah Satu Meja The Forum, menangnya kejujuran. Pasutri Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mendapat vonis jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Ferdi Sambo mendapat vonis maksimal atas perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sementara Putri Chandrawati mendapat vonis 2,5 kali lebih berat dari tuntutan jaksa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Vonis mati untuk Sambo dan 20 tahun penjara untuk Putri sukses mendapat apresiasi berbagai pihak. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Kita mengapresiasi vonis Majelis Hakim Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian juga 2 bekas anak buah Sambo, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal yang divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, sementara Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Kuat dan Ricky memastikan mengajukan banding. Sementara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan akan banding atau menerima putusan hakim. Vonis atas Richard Eliezer Pudiang Lumiu menjadi puncak rangkaian proses hukum membongkar skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tuntutan jaksa 12 tahun penjara buat Eliezer dipangkas habis oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan status justice kolaborator dan amicus curiae. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menangnya kejujuran, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada Martin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Malam, Selamat Martin. Kemudian ada Mbak Susila Ningtyas, wakil ketua LPSK. Malam. Selamat malam. Susi. Di ujung sebelah kanan ada
Mas Joko Sarwoko, Prof. Joko Sarwoko, Hakim Agung periode 2004-2012. Malam, Pak Joko. Di sebelah kiri saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Malam, Mas Bung Roni. Dan kemudian ada Prof. Sulistiawati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Koordinator Aliansi Akademis Indonesia yang juga telah hadir di studio. Melalui sambungan Zoom, saya juga telah tergabung dengan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Malam, Pak Dedi. Selamat malam, Mas Budi. Dan, dan ada juga Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam. Malam, Prof. Mahfud. Malam semuanya. Oke. Prof. Dedi dan para narasumber yang lain, selamat malam. Prof. Mahfud, saya akan memulai diskusi dengan Prof. Mahfud. Saya baca di media online, Prof. Mahfud menyaksikan vonisnya Eliezer dan setelah vonis dibacakan Prof. Mahfud tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan, Prof? Ya kaget aja. Kaget? Hakimnya, ya kaget karena ada hakim yang begitu hebat dan berani. Oh. Dari 12 tahun menjadi 1,5 tahun itu memang perlu keberanian untuk menjelaskan itu. Saya sendiri dalam wawancara sebelumnya yang seperti di viral melalui Uya Kuya itu kan saya bilang kira-kira yang layak tuh 4 tahun lah, 4 tahun atau di bawah 5 tahun lah gitu kan, itu kan wawancara saya beredar. Oke. Tetapi kalau 12 tahun itu tidak benar menurut saya kan begitu. Tetapi jatuh 1,5 tahun loh, hebat benar. Dan menurut saya konstruksi hukum, konstruksi peristiwa yang dibangun oleh hakim itu luar biasa. Semua dipertimbangkan yang muncul dalam sidang, segi-segi psikologisnya, sosialnya, politisnya muncul semua di situ dari berbagai kontroversi. Lalu mereka bisa mengambil kesimpulan dengan begitu berani dan kompak, gitu ya, dengan penuh keyakinan. Nah, bagi saya surprise, sehingga saya langsung bertepuk tangan pada waktu itu. Tepuk tangan itu bukan sesuatu yang patut dirayakan gitu. Ada hakim yang kemudian bisa mandiri, bisa independen gitu? Takut dirayakan apa enggak, karena saya surprise saja gitu, hebat ini gitu. Nah, kalau mau ada yang merayakan bagus, karena ini berarti gini, kita ternyata punya hakim-hakim yang bermartabat, menjaga marwah seperti itu di tengah peristiwa besar, kasus besar yang seperti ini. Itu tidak mudah loh, karena berbagai godaan, ancaman masuk. Bisa ancaman suap, bisa ancaman fisik, bisa ancaman karir, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus seperti ini biasa terjadi hal seperti itu. Jadi saya katakan hakimnya ini hebat ini. Berarti iya, saya kira kita perlu masa depan hakim-hakim yang mulai dari muda itu, dari pengadilan negeri itu sudah bersikap begitu. Nanti diharapkan tidak rusak di tengah jalan. Kadang-kadang di tengah jalan rusak sebelum sampai ke puncak. Rusak di tengah jalan gembos ya, Prof, ya, berubah di tingkat banding gitu ya? Ya, karir hakimnya juga, perilaku hakimnya juga bisa aja bagus. Sekarang dalam satu kasus, nanti di kasus lain misalnya tidak tahan godaan atau males-malesan gitu, bisa tidak sehebat ini. Tapi saya berharap hakim-hakim itu majulah ke depan. Oke. Prof. Mahfud, jadi menurut analisa Prof. Mahfud, ini gimana bisa ada rasa keadilan yang jomplang, mengadili perkara yang sama, dengan saksi yang sama, dengan terdakwa yang sama, tapi tuntutan dan vonis hakim bisa sangat berbeda. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya bisa saja, dan itu banyak terjadi ya, banyak terjadi dalam pengertian selalu beda. Kalau ada anunya sebenarnya, ada shocknya juga kalau di kejaksaan. Kalau tuntutannya begini, gitu, kasusnya begini, faktornya begini, tuntutnya begini. Tapi menurut saya tidak terlalu penting. Sekarang vonis sudah turun, gitu. Dan memang kalau dari sudut faktanya bahwa apa yang menyebabkan Eliezer itu hukumannya sangat ringan, secara teoritis dia memang bisa bebas sebenarnya. Bisa bebas? Secara teoritis memang ada pasalnya, melaksanakan perintah jabatan yang tidak bisa dihindari kan. Dia kan orang kecil di situ, lalu disuruh gitu, kalau ngelak bisa dia yang ditembak, bisa dia yang dipecat kan. Lalu dia lakukan gitu aja. Dan kemudian dia menerima skenario awal sampai sebulan kan. Sebulan disuruh mengaku dia bahwa saya yang menembak. Dan semuanya percaya bahwa dia yang menembak. Eliezer sendiri dipanggil ke saya yang menembak. Kenapa kamu menembak membabi hutan? Tidak tahu, pokoknya saya menembak gitu.
Kenapa kamu bilang begitu? Nah, di persidangan baru terungkap. Karena dia dijanjiin oleh Sambo, udahlah kamu ngaku dulu, nanti sudah tersangka, nanti SP3 karena kamu nembaknya itu terpaksa. Gitu, terpaksa membunuh karena kamu ditembak duluan. Gitu kan selesai. Tapi dia berani mengungkap itu. Sehingga menurut saya pantas dia mendapat justice collaborator seperti itu. Prof Mahfud, sekarang kan Eliezer 18 bulan sementara tuntutannya adalah 12 tahun. Apakah kemudian dalam kacamata Prof Mahfud, jaksa harus mengajukan banding? Tidak harus ya, tidak ada keharusan itu. Mungkin ada tradisi aja. Kalau di dalam undang-undang kan tidak ada keharusan naik banding atau tidak naik banding. Cuma memang ada tradisinya. Tradisinya itu ya kalau dari tuntutan hanya sekian, banding biasanya. Tapi itu pun bisa tidak, tergantung pada Jaksa Agung. Karena apa? Karena kan ini kasusnya istimewa. Pertama rakyat mendukung, kemudian ada amicus curiae tadi, kemudian yang terpenting semua keluarganya memaafkan sejak awal. Lalu mau mewakili siapa lagi jaksa ini? Mewakili negara sudah dinilai oleh hakim sebagai kedudukannya mewakili negara. Keluarga sudah memaafkan gitu. Nah, kira-kira itu menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan Agung untuk naik banding apa tidak. Kalau dari yang dikatakan Prof Mahfud, kalau bisa disimpulkan, apakah kira-kira dalam kasus Eliezer jaksa tidak perlu banding? Tidak, kalau itu saya masuk ke proses pro justisia saya tidak boleh. Biar tidak aja boleh. Kejaksaan Agung memutuskan sendiri. Tapi saya kira pesan kita sudah sampai. Pesan kita sudah sampai secara tersirat. Tapi Iya. gini, ketika vonis itu kemudian dijatuhkan dan Prof Mahfud pernah membuat sinyalemen bahwa akan ada operasi bawah tanah atau atas tanah. Apakah itu kemudian tidak berhasil atau memang betul-betul hakim ini hakim yang mandiri, Prof? Ya, hakim yang mandiri tidak berhasil gitu. Tapi kalau itu sih sebenarnya kalau saudara lihat pernyataan saya itu kan begini, DVD yang selalu di setel itu oleh Mas Budiman ya ketika acara yang lalu, satu meja yang lalu yang sebelum ini kan saya mengatakan begitu. Ada wartawan kan tanya, gimana Pak? Katanya ini ada orang mau mempengaruhi kejaksaan operasi seorang brigjen. Saya bilang saya dengar juga kan gitu. Saya dengar juga. Kalau cuma brigjen suruh menghadap saya siapa brigjennya kan saya bilang begitu. Suruh menghadap saya nanti saya ketemukan dengan maijen, saya punya maijen. Kalau yang bergerilya itu maijen suruh menghadap saya juga, saya punya letjen di sini, saya bilang begitu. Jadi saya memang tidak berpretensi untuk mengungkap siapa dan siapanya gitu. Karena itu menjawab pertanyaan dan saya sudah mendengar juga memang bahkan ada laporan juga ke tempat saya gitu. Siapa dan bagaimana. Tapi itu kan gosip-gosip gitu hanya bisa dilayani dengan pernyataan terbuka juga. Kalau dipanggil pasti tidak ngaku kan. Pernyataan terbuka aja, jangan coba-coba bergerilya. Kalau Anda brigjen, saya punya maijen, kan juga bilang gitu. Kalau Anda yang bergerilya maijen, saya punya letjen, kan gitu. Oke, itu operasi bawah tanah ya, operasi bawah tanah yang dikerjakan oleh satu kelompok itu kan di pengadilan negeri bisa katakanlah mungkin gagal. Apakah tidak mungkin nanti juga akan ini dinaikkan kepada pengadilan banding? Ya bisa saja, makanya Anda sering-sering berteriak seperti sekarang ini, mari bersama saya. Jadi butuh kan pengawasan publik gitu? Karena banyak berteriak kita ini. Di civil society-nya galak gitu. Anda begitu juga, kawal gitu, mari sama-sama. Gitu. Tapi kalau Menko Polhukam sendiri akan melakukan apa untuk memastikan bahwa pengadilan banding itu betul-betul tetap independen karena pengadilan banding kan hanya memeriksa berkas-berkas saja sebetulnya. Sejauh yang bisa kita lakukan akan kita lakukan ya. Itu sebabnya mereka kan hanya meriksa berkas, tidak meriksa tersangka, penuntut, terdakwa dan sebagainya, diperiksa lagi. Dia cuma baca berkas. Dan kadang-kala kita dibuat terkejut sering kali. Putusan begini di Pengadilan Tinggi udah oke, tiba-tiba disunat di Pengadilan Tinggi. Disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah oleh sebab itu, yang ini nih mari kita pelototi terus. Jangan berhenti sampai di sini gitu. Untuk mendidik masyarakat bahwa ya pengadilan itu siapapun selalu ingin selamat. Ada yang ingin menyelamatkan orang, ada yang nyuap, ada yang neror dan sebagainya. Kalau seperti yang hakim ini misalnya teror harus, nah itu ketika video dia beredar itu ya, dikatakan menelpon kepada seseorang
yang sesudah dicek ternyata bukan. Itu kan saya sudah bilang, itu bentuk teror. Karena dulu waktu saya jadi hakim juga diviralkan video ini, Pak Mahfud bicara dengan presiden berdua gitu. Di mana saya bicara berduanya? Tapi saya tidak terpengaruh gitu. Pokoknya putus ya putus, akhirnya selesai. Kalau sudah diketok kan selesai. Oke, Prof Mahfud, pertanyaan saya yang terakhir. Apa hikmah yang bisa diambil dari kasus persidangan yang hampir 8 bulan ini menyita perhatian publik? Hikmahnya banyak ya. Pertama, kita sekarang mungkin sudah menemukan cara siapa yang bisa dianggap sebagai justice collaborator itu. Penentunya itu siapa? Hakim apa jaksa? Itu kan kemarin jaksa bilang jaksa yang menentukan, dan kami sudah memotong 12 itu. Kalau tidak, kalau bukan karena justice collaborator, dia hukumannya 20 tahun atau seumur hidup gitu. Karena dia justice collaborator, kasih 12, tapi dikatakan wah itu bukan justice collaborator, nggak jelas itu. Akhirnya hakim sekarang yang menentukan. Hakim sendiri yang menentukan tadi di vonisnya. Nggak ada tuh di tuntutan jaksa, dakwaan jaksa bahwa ini justice collaborator. Hakim yang menentukan sampai 2 kali menyebut. Ya, yang terakhir itu juga istilah resminya justice collaborator yang di depan disebut karena bekerja sama mengungkap kasus kan gitu. Itu justice collaborator. Saya kira itu satu hikmah yang kedua, masyarakat jangan takut gitu. Kadang-kala kan masyarakat skeptis gitu. Malah pesimis. Itu enggak bisa, itu menyangkut A, B, C, D. Mari kita teriak sama-sama. Kalau kita enggak bisa sendirian rame-rame kayak gini nih, kalau tidak ada kerjasama dengan civil society, maaf kalau saya misalnya harus menyebut nama orang yang sangat berani, Teguh Iman, Teguh Sugeng Santoso dan Kamarudin Simanjuntak. Kalau itu yang paling getol di awal ketika orang nggak percaya, udahlah polisi mati kan biasa. Tapi orang itu terus berteriak sampai saya yang ada di Mekah juga, loh ini nampaknya ada sesuatu. Saya ngomong dari Mekah, ini nggak wajar kematiannya. Karena saya mengikuti itu. Apa-apa yang dikatakan oleh Kamarudin dan Teguh. Ini pasti ada sesuatu. Maka saya ngomong dari Mekah. Pokoknya kita ganti perspektif. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya panggil Kompolnas. Apa perspektifmu? Nggak, Pak, ini begini. Kira-kira percayalah pada skenario Sambo bahwa ini. Nggak bisa, itu perspektifnya salah, saya bilang. Harus balik. Sekarang ini pembunuhan, bukan tembak-menembak. Bagaimana? Saya tunjukkan soal nih, kejanggalan-kejanggalan mulai dari jumpa pers, mulai dari pengungkapannya terlambat 2 hari dari hari kejadiannya karena katanya hari libur. Saya tanya, sejak kapan kalau hari libur lalu penyidikan pidana itu lalu ditutup? Kan gitu, itu tidak ada liburnya. Kemudian penjelasannya juga tidak jelas. Kemudian saya dengar, gimana kamu sudah ke TKP udah berubah semua, ubah perspektifnya. Mari kita kerjasama ini. Pokoknya harus diulang. Ekshumasi, diadakan ekshumasi, kemudian ini tidak akan terbuka kalau di propam itu tidak diangkat, tidak dipindai semua. Karena di situ ditutup, orang mau masuk itu dilarang. Sementara TKP-nya udah hilang. Baru Pak Kapolri kan dipindah malam itu juga, besoknya ngaku. Karena dipisahkan satu sama lain. Nah di situ kemudian muncul semua. Nah dari sudut ini, maka sebenarnya putusan hakim ini menurut saya sudah tepat ya. Ketika dia memberi keringanan kepada Eliezer. Karena dia orang ini sebenarnya kalau dia tidak bicara, tetap ngaku saya yang membunuh, bahkan Komnas HAM percaya kan itu ketika meriksa lalu datang ke tempat saya, enggak Pak, yang bunuh Eliezer sudah ngaku, begitu ke tempat saya tetap tidak percaya. Besoknya ngaku kan bahwa bukan saya yang membunuh, tapi ini pembunuhan, ini skenario. Nah di situ lalu terbuka semua. Dan ini yang menyebabkan kita lalu menjadi kompak. Ini harus lawan rame-rame gitu dalam situasi seperti ini. Kalau spesifik perbaikan untuk perbaikan untuk kepolisian apa, Prof Mahfud? Pak, saya kira bukan forumnya di sini. Nanti saya bicara dengan kepolisian aja. Oke, baik. Tapi intinya adalah bahwa teruslah berteriak untuk mengawal kasus agar keadilan tetap tegak di bumi pertiwi ya, Prof Mahfud ya? Iya, masyarakat berteriak. Kita yang punya jabatan bekerja menurut posisinya masing-masing untuk memaksimalkan usaha itu. Lalu masyarakat seperti Anda, saya senang. Civil society, media, itu semua kompak banget dalam kasus ini. Oleh sebab itu, saya percaya media massa itu di hari Dewan Pers kemarin, saya katakan paling hidup
pilar demokrasi yang 4 itu yang masih paling sehat pers. Memang misalnya Kompas mungkin dalam segi politik tertentu dia politik mendukung orang. Tapi dalam masalah ini kompak, media apapun sama, enggak marah terhadap peristiwa ini. Iya kan? Iya. Mungkin TV itu mendukung calon presiden ini, tapi dalam kasus ini semua TV sama, marah terhadap kasus ini. Nah, kita harus kompak seperti ini. Sehingga kalau urusan politik yang sifatnya partisan, dukung dan dukung, silakan aja, itu boleh saja menurut saya kalau tidak bisa dihindari oleh pemilik modal lah ya. Baik, Prof. Mahfud. Hal yang menyangkut kepentingan orang banyak kita harus kompak seperti ini. Ya. Baik, Prof. Mahfud telah tergabung di satu meja The Forum. Terima kasih, Prof. Mahfud. Bagaimana perspektif dari para advokat dan keluarga korban setelah jeda berikut ini? Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Roni Talapesi. Bung Roni, selamat ya, kerja kerasnya sekarang udah agak lega. Ya, terima kasih Mas Budiman, terima kasih juga dukungan luas, terutama Kompas. Oke, saya tanya ya, 18 bulan penjara untuk Eliezer. Menurut Anda, ini apa? Kemenangan nurani, kemenangan suara publik, atau kemenangan akal sehat? Ya, Mas Budiman, ini adalah kemenangan masyarakat kecil yang mendambakan, yang menantikan keadilan. Oke. Ya, saya sangat bersyukur karena proses yang panjang ini berakhir dengan terwujudnya keadilan buat Eliezer. Kenapa saya bilang proses panjang, Mas Budiman? Dari awal penyidikan saya ikut mendampingi bagaimana kita lihat Richard Eliezer berusaha keras untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan kalau kita lihat, Mas Budiman, penyidik di Bareskrim, mereka juga pun bekerja pagi siang malam menjaga marwah Polri. Dan ketika Richard Eliezer dalam proses penyidikan juga dia berani mengungkapkan, kemudian dia mengatakan apa yang sebenarnya. Ini yang merupakan proses panjang, Mas Budiman. Kemudian dalam penuntutan juga kita terus mendampingi Richard Eliezer, kita terus kasih semangat bersama LPSK juga, rekan LPSK, bahwa ini proses panjang yang Mas Budiman melibatkan banyak pihak. Oke, tapi ini kalau vonis hakimnya 18 bulan dan tuntutan jaksa 12 tahun, apa yang Anda baca dari disparitas putusan yang sangat jauh? Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara kami dengan jaksa penuntut umum ya. Terkait dengan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum 12 tahun, kami punya pandangan yang berbeda. Saya pikir fakta persidangan publik sudah mengetahui semuanya, bahwa dalam tuntutan tersebut tentunya kami berbeda pandangan. Dan kami sempat menanyakan ada apa, kemudian dalam pledoi kami, di dalam replik dijawab bahwa terjadi dilema yuridis. Nah, kemudian di dalam vonis hari ini yang saya lihat bahwa ini proses panjang yang melibatkan banyak pihak, kemudian penyertaan Tuhan, Mas Budiman, kalau saya bisa sampaikan seperti itu, bahwa kami bisa mendampingi Richard Eliezer dan kemudian juga bagaimana Richard Eliezer memberanikan diri sujud di hadapan keluarga, meminta maaf. Kuncinya apa sih sebetulnya membuat hakim memvonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa? Kunci pokoknya apa? Saya lihat di dalam putusan majelis hakim adalah Richard Eliezer bukan pelaku utama, dan Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Kemudian juga pun tadi salah satu pertimbangan adalah diberikan maaf dari keluarga korban. Kemudian juga di dalam pertimbangan majelis hakim, di dalam pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bagaimana menggali rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Kalau kita lihat bagaimana dukungan dari Prof. Sulis, Aliansi Akademisi Indonesia, kemudian para NGO, para profesor hukum,
dan juga pun Pak Mahfud MD sebagai Menko Oke, Polhukam. saya gini, Roni, pertanyaan adalah, ini dengar-dengar jaksa kan belum bersikap ya dalam kasus apakah dia akan banding atau akan menerima. Kalaulah jaksa mengambil langkah banding untuk Eliezer, gimana strategi Anda? Ya, kita menghargai hak jaksa ya, bahwa kalau seandainya jaksa mau mengajukan banding itu adalah hak jaksa. Tetapi saya pelajari bahwa ada pedoman di nomor 4 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum huruf N. Di dalam pedoman internal kejaksaan di huruf F itu menyampaikan dalam hal terdapat permasalahan atau keadaan tertentu yang bersifat kausisitas atau pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Yang kita garis bawahi harus melihat rasa keadilan masyarakat. Kalau kita melihat bahwa Richard Eliezer begitu besar dukungan dari masyarakat luas ya. Jadi kalau seandainya jaksa mau mengambil sikap banding ya silakan saja. Hak dia ya? Itu adalah hak dari jaksa penuntut umum. Tetapi tentunya kita lihat bahwa bagaimana penegakan hukum, bahwa statement-statement Jaksa Agung adalah menggunakan hati nurani, kemudian penegakan hukum itu jangan tajam ke bawah. Itu beberapa statement Jaksa Agung itu saya mengikuti juga. Jadi saya pikir bahwa kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak terlalu berat karena memang di dalam peraturan internal yang di mana nomor 4 tahun 2021. Rasa keadilan yang perlu didengar. Ya. Oke, baik. Saya ke Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Pak Dedi, apakah sudah ada sikap resmi dari Mabes Polri setelah vonis dijatuhkan termasuk kepada Ferdy Sambo yang divonis mati dan Richard Eliezer yang divonis 18 bulan penjara, Pak Dedi? Ya, jadi sekali lagi Mas bahwa kami Polri lalu menghormati, menghargai apa yang sudah menjadi keputusan hakim di pengadilan dalam proses pidana. Dan itu keputusan itu ya kita hargai dan kita hormati sesuai dengan azas diferensiasi fungsional. Karena semuanya sudah memerankan perannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Gitu, Mas. Spesifik dalam kasus vonis mati terhadap Sambo, apakah ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh jajaran polisi terhadap vonis mati? Mungkin ini yang pertama kali terhadap seorang perwira tinggi berbintang 2. Ya kalau langkah-langkah antisipasi secara boleh dikatakan umum saya rasa tidak ada Mas. Yang jelas dari komitmen Pak Kapolri dari awal bahwa proses pengungkapan kasus ini harus diungkap secara terang benerang dan juga setransparan mungkin dengan proses pembuktian secara ilmiah. Dan komitmen Bapak Kapolri dari awal itu sudah kita buktikan sampai dengan vonis hari ini, dan vonis hari ini pun Polri betul-betul menghormati apa yang menjadi keputusan para hakim di pengadilan negeri tersebut. Tidak ada semacam kekhawatiran atau langkah antisipasi kalau memang orang-orang yang loyal dengan Sambo melakukan perlawanan balasan gitu? Ya, dalam setiap kesempatan Bapak Kapolri sudah mengingatkan kepada seluruh personel Polri. Yang Bapak Kapolri sudah tidak ada lagi istilahnya harus mengingatkan 2 kali lagi. Setiap anggota Polri yang terbukti melakukan kesalahan, pelanggaran, kecil apapun pasti akan proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini komitmen Bapak Kapolri yang setiap saat beliau akan sampaikan dan ingatkan kepada seluruh jajaran Polri. Oleh karenanya, Polri harus betul-betul profesional dalam melaksanakan tugas, apalagi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini harus kita lakukan setiap saat. Oke, khusus soal Eliezer, Pak Dedi, setelah putusan 18 bulan penjara, lalu apa yang akan dilakukan oleh Mabes Polri terhadap Eliezer? Ya, tentunya mengacu kepada PP 1 tahun 2003 tentang pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri dan juga Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri dan Komisi Kode Etik. Keputusan ini merupakan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari Hakim Komisi Kode Etik ketika nanti akan mengambil suatu keputusan. Contoh misalnya, tadi Pak Mahfud sudah menyampaikan juga, Hakim sudah memutuskan bahwa Eliezer sebagai justice kolaborator. Poin yang penting. Kemudian yang kedua, tentunya dari Hakim Komisi nanti akan mendengarkan saran masukan dari saksi ahli dan juga
mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat. Ini Pak Kapolri menekankan kepada kita semuanya. Polri harus betul-betul mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat guna dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini penting, Mas. Ini poin yang penting sehingga nanti Komisi Hakim, Komisi Kode Etik itu betul-betul dapat memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan secara arif dan bijaksana. Seberapa besar peluang Eliezer kembali menjadi anggota kepolisian, Pak Dedi? Ya, saya tidak berani mendahului keputusan karena ini merupakan keputusan kolektif kolegial yang nantinya akan diputuskan oleh Komisi Kode Etik Profesi, Mas. Gitu, Mas. Kapan sidang komisi itu akan digelar, Pak Dedi? Saya sudah tanyakan, memang sudah dijadwalkan. Insya Allah dalam waktu ya tidak terlalu lama akan digelar. Karena apabila sudah ada jadwal sidang dan hasilnya, tentunya akan saya sampaikan juga kepada teman-teman media. Apakah sidang itu masih harus menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap? Saya rasa dari hasil keputusan sidang pengadilan negeri yang diputuskan pada hari ini sudah sebagai ya pertimbangan lah dari Propam akan segera menggelar pelaksanaan sidang kode etik tersebut. Jadi tidak perlu menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap, Pak Dedi? Kalau menurut pendapat saya tidak perlu, Mas. Karena ini sudah sangat jelas putusan di tingkat pengadilan negeri cukup jelas dan bisa menjadikan salah satu pertimbangan dari Divisi Propam untuk segera menggelar sidang kode etik. Oke, baik Pak Dedi. Saya pindah ke Pak Joko Sarwoko. Pak Joko, kalau lihat kasus seperti ini, apakah jaksa itu perlu banding nggak sih dalam kasusnya Eliezer ini? Ya, posisi kejaksaan itu kan sebenarnya juga mewakili kepentingan negara dan kepentingan publik. Oke. Termasuk barangkali kepentingan si pelaku ataupun kepentingan juga korbannya. Nah, dalam hal ini saya kira ya walaupun secara kedinasan barangkali putusan yang jauh berbeda dengan tuntutan ini dipandang sebagai hal yang mungkin tidak begitu menggembirakan bagi mereka. Namun demikian kalau melihat kondisi perkembangan hukum, perkembangan rasa keadilan di dalam masyarakat seperti sekarang ini, saya kira menurut pendapat saya pribadi lebih baik jaksa tidak perlu banding. Tidak perlu banding dalam kasusnya Richard Eliezer? Dalam kasusnya Richard. Dengan mempertimbangkan suara dari masyarakat. Meskipun itu hak dari jaksa juga mau banding enggak. Oke, saya ingin dengar dari Prof. Sulistyowati Irianto. Prof. Sulis, ini kembali lagi. Eliezer yang juga Prof. Sulis bela, Eliezer adalah kita. Nah, dalam pandangan Prof. Sulis, apakah memang kemudian jaksa juga harus mengajukan banding dan itu memperpanjang proses hukum? Saya kira harus diperhatikan bahwa kasus ini berdimensi banyak ya. Salah satunya adalah yang terkait dengan indeks negara hukum, rule of law. Tadi saya bicarakan dengan mahasiswa di kelas, bagaimana indeks negara hukum itu pertama dikaitkan dengan adanya fair trial. Kasus ini itu menunjukkan kepada kita bahwa fair trial terjadi, di mana masyarakat bisa mengikuti secara detail, jelas, nggak ada yang bisa ditutupi. Yang kedua adalah bagaimana putusan dari hakim itu bisa diprediksi dari awal. Semua orang ikut bicara, kemudian kira-kira kita bisa melihat prediksinya seperti apa, dan setelah 3 hari ini terjadi apa yang dibicarakan itu. Jadi kalau menurut pandangan Prof. Sulis, dalam kasus Eliezer dan ruang itu terbuka bagi jaksa untuk banding, apakah akan banding jaksanya menurut Anda? Ya, saya kira tadi dikatakan haknya jaksa ya, tapi saya kira itu harus diperhatikan. Kita mau nggak menegakkan apa yang dicita-citakan bersama, reformasi hukum, lalu negara kita memiliki indeks rule of law yang baik karena kasus besar ini gitu, atau hanya sekedar mau melakukan sesuatu yang tadi Pak Mahfud bilang tradisi saja, tidak mau losing face semacam itu. Sayang sekali kalau itu dilakukan menurut saya. Secara implisit mengatakan tidak perlulah banding kira-kira gitu. Terima kasih. Martin Lukas Simanjuntak. Jadi dalam kasusnya Icat yang dimaafkan oleh keluarga Yosua, gimana harapan Anda terhadap langkah selanjutnya dari kejaksaan?
Kalau saya lebih tertarik mengomentari apa tujuannya. Tujuan apa? Jaksa untuk banding. Kalau mereka banding, kalau mereka memilih banding itu kan hak mereka. Karena gini, yang pertama, Richard sudah membantu mereka untuk membuktikan terdakwa yang lain terbukti sah dan meyakinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Richard ini ya seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh jaksa itu dikabulkan oleh majelis hakim. Yang berbeda adalah tuntutannya, vonisnya. hukumannya. Yang ketiga, Richard sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Dan yang keempat, melalui persidangan hari ini pasca putusan, keluarga korban menegaskan bahwa ya keluarga kandung ya, menerima dan menghormati putusan pengadilan. Sekarang kalau kita berbicara tujuan, apalagi tujuan bandingnya jaksa? Ketika Richard sudah membantu mereka untuk mengungkap kejahatan terdakwa yang lain dan juga sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Oke, baik. Kalau cuma masalah pride, saya pikir ini bukan saatnya untuk mengejar harga diri. Oke, baik Martin. Saya telah terhubung dengan Ibunda Richard Eliezer, Rineke Alma Pudihang. Bu Ine, apakah mendengar suara saya, Bu Ine? Ya, ada. Bu Ine, di Zoom juga ada Mabes Polri, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Apa yang Bu Ine sampaikan terhadap nasib harapan Bu Ine terhadap Richard kepada Mabes Polri, Bu Ine? Terima kasih. Kalau harapan kami dari orang tua saat ini untuk Mabes Polri, kiranya Richard kalau bisa sampai masih bisa bertugas kembali seperti dulu sebagai seorang anggota polisi. Karena dia juga menjadi seorang anggota polisi ini dengan perjuangan yang sangat luar biasa dan dia juga sangat mencintai kepolisian. Jadi dia berharap, kami juga berharap sebagai orang tua agar Richard masih bisa bertugas kembali seperti dulu sebagai seorang anggota polisi. Bu Ine, apakah benar memang Richard dalam kasus ini memang ingin kembali ke kepolisian lagi, khususnya di Brimob, Bu Ine? Iya, dia memang ingin sekali karena itu kecintaannya, itu cita-citanya dari kecil. Dia ingin jadi seorang anggota polisi dan sekarang menjadi anggota Brimob dan dia sangat berharap bahwa dia bisa kembali bertugas sebagai seorang anggota Brimob. Oke, baik Bu Ine. Pak Dedi Prasetyo itu adalah suara dari Ibunda Richard Eliezer yang sangat berharap Richard bisa kembali ke Mabes Polri. Gimana tanggapan Mabes Polri, Pak Dedi? Pasti apa yang menjadi keinginan Bu Ine akan kita dengar. Bapak Kapolri pasti akan sangat bijak untuk mendengarkan apa yang menjadi saran masukan dari masyarakat. Itu sudah menjadi komitmen beliau. Dan tentunya nanti dari Hakim Komisi Kode Etik Polri akan mendengarkan juga apa yang menjadi keinginan Bu Rina. Ya. Fakta-fakta itu tentunya akan disampaikan dalam proses persidangan dan itu akan diuji. Tapi saran, masukan, sekali lagi, ini merupakan bagian yang terpenting sebelum Hakim Komisi Kode Etik akan memutuskan dengan sangat bijaksana. Oke, baik. Kembali ke Bu Ine. Bu Ine, setelah dituntut 12 tahun penjara dan kemudian dihukum 18 bulan penjara, gimana posisi Bu Ine atau perasaan dari Bu Ine sebagai ibunda dari Richard Eliezer, Bu? Terima kasih. Kami sebagai orang kecil, kami berdua sebagai orang tua merasa sangat bersyukur, puji Tuhan, karena dari tuntutan yang awal 12 tahun dan akhirnya menjadi putusan 1 tahun 6 bulan, itu merupakan satu berita yang sangat membuat hati kami sangat sukacita. Karena kami sangat berharap dengan putusan seperti itu, berarti anak kami dengan harapan masih bisa bertugas kembali sebagai anggota polisi. Karena sekarang saat ini kan bapaknya sudah tidak bekerja dan Richard ini merupakan tulang punggung dalam keluarga kami. Jadi kami sangat berharap sekali agar bisa kembali bertugas sebagai seorang anggota polisi. Oke, baik Bu Ine, harapannya adalah Richard bisa kembali diterima di kesatuan dari Mabes Polri dan itu masih menunggu bagaimana sidang kode etik yang akan segera dijalankan. Terima kasih Bu Ine, terima kasih Pak Dedi Prasetyo telah bergabung di satu meja The Forum. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mbak Susila Ningtyas, Wakil Kepala Ketua LPSK. 18 bulan untuk Richard, sesuai dengan harapan LPSK? Ya, betul. Karena kami mengharapkan JC, kami kan sudah merekomendasikan Richard sebagai justice kolaborator dan sebagai haknya dia mendapatkan penghargaan berupa keringanan penjatuhan hukuman yang salah satunya adalah pidana paling ringan di antara para terdakwa, dan ini sudah diputus hakim dan sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Apakah setelah putusan dijatuhkan perlindungan LPSK terhadap Richard akan juga berakhir? Tidak, karena kami akan terus memberikan perlindungan kepada Richard, apalagi sudah jelas hakim sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator, otomatis perlindungan itu akan tetap berjalan karena perlindungan LPSK sebenarnya tidak digantungkan dengan proses penegakan hukum gitu ya. Sampai kapan perlindungan itu akan diberikan? Perlindungan itu akan tetap diberikan sampai kepada justice kolaborator, saksi, korban, ahli, pelapor, subjek-subjek yang kami lindungi itu aman dan tidak ada ancaman lagi. Gimana ngukur aman dan tidak ada ancaman? Kami akan melakukan evaluasi tiap periode tertentu seperti itu. Bahkan mungkin ketika dalam situasi tertentu kita memberikan perlindungan, itu kemudian ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu apa, kita bisa tingkatkan perlindungannya malahan gitu ya. Apakah sekarang masih ada ancaman terhadap Richard? Sampai detik ini sih masih belum ada ya, tapi kami menjaga betul karena ada potensi-potensi ancaman yang kita nilai. Ada potensi ancaman dari siapa? Ya kita tidak tahu ya, banyak pihak soalnya. Bahkan Richard sendiri kan tidak bisa mengidentifikasi mana teman, mana lawan seperti itu. Jadi kami mempertimbangkan semua aspek untuk keamanan dan keselamatan. Oke, Roni, kita nggak tahu, kan menurut Susila Ningtyas tadi mengatakan nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Benar demikian? Ya, dalam proses ini kan kita melihat bahwa perjalanannya kan sudah berjalan baik ya, Mas Budiman, bahwa kami percaya bahwa penegakan hukum yang berjalan ini, bahwa di dalam Richard juga di dalam rutan Barreskrim tentunya masih dalam. Tapi ada dalam ancaman atau enggak sih sebetulnya? Sampai saat ini tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, Mas Budiman. Tetapi kan kalau saya pahami bahwa ketika Bu Susi sampaikan seperti itu kan kita pencegahan kan lebih baik. Kita kan berharap bahwa tidak ada seperti itu. Makanya kita banyak berdoa aja, Mas Budiman. Banyak berdoa? Banyak berdoa. Jadi perlindungan yang paling tinggi adalah berdoa? Perlindungan yang paling tinggi itu adalah datangnya dari Tuhan. Oke, baik. Pak Joko Sarwoko, hakim yang sangat lama berkecimpung di dunia hakim. Gimana Anda menjelaskan dalam kasus Richard, tuntutan 12 tahun, kemudian divonis 18 bulan. Apa yang salah antara rasa keadilan dari jaksa dan hakim sebetulnya? Ya, di dalam sistem peradilan pidana kita, itu memang yang memiliki kewenangan yang paling besar adalah majelis hakim. Oke. Oleh karena itu sering kali terjadi adanya perbedaan persepsi dari isu-isu hukum yang ada di setiap perkara antara penuntut umum dengan penasihat hukum. Dalam kasus Richard, 12 tahun dituntut, 18 bulan divonis. Ya karena bahannya kan lain. Bahan yang dipakai oleh penuntut umum untuk mempertimbangkan tuntutan dengan bahan yang dipakai oleh majelis hakim kan berbeda. Mungkin akan lebih lengkap yang dimiliki oleh majelis hakim. Karena di sana sudah ada selain tuntutan, ada pledoi, kemudian justice kolaborator, dan kemudian ada amicus curiae. Bagaimana menjelaskan? Pada satu sisi jaksa tetap menempatkan Richard sebagai eksekutor, pada sisi yang lain kemudian majelis mengatakan dia adalah justice kolaborator. Ya sebenarnya kalau pengertian eksekutor kan bukan itu. Eksekutor itu adalah pelaksana terhadap putusan yang sudah berkekuatan tetap. Tapi ini kan melaksanakan perintah. Jadi berbeda dengan eksekusi, berbeda. Kalau eksekusi ini artinya legal, dia melaksanakan suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tetapi kalau perintah itu kan ya tidak jelas, tetapi harus dilaksanakan. Oke, tapi bagi kejaksaan sendiri ketika tuntutannya kemudian dinaikkan semua kepada Richard, apa refleksi atau saran Pak Joko? Ya begini, kalau dulu waktu saya masih menjadi hakim di tingkat pertama, tingkat banding, apabila putusan hakim itu
kurang dari setengah tuntutan jaksa, maka harus banding. Nah, tetapi sekarang kan dibalik. Malah tuntutan jaksa jauh lebih tinggi daripada putusan hakim. Jadi sebaiknya jaksa terima saja putusan hakim gitu? Mungkin akan lebih baik dan lebih bijaksana apabila dia memperhatikan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Artinya jaksa nggak perlu banding lah? Dengan kata lain mungkin jaksa lebih baik sekalipun itu merupakan hak dari jaksa yang bersangkutan, tetapi mungkin akan lebih bijaksana apabila dia tidak banding. Tidak banding. Bung Martin Lukas Simanjuntak mewakili keluarga Yosua. Ini semua vonis-vonis yang sudah dijatuhkan ini sudah sesuai dengan ekspektasi dari keluarga? Sudah sesuai. Kan dalam beberapa tayangan juga sudah pernah keluarga sampaikan ya. Dari awal proses tuntutan memang secara yuridis ya khusus untuk Bapak Ferdi Sambo kan terbuka untuk menuntut maksimal tapi hanya seumur hidup. Lalu divonis ultra petita oleh majelis hakim. Lebih tuntutan? Lebih tuntutan. Dan itu kita hargai walaupun memang berat mungkin bagi terdakwa dan juga korban. Mereka punya hak untuk banding. Nah untuk Bu Putri Candrawati di sini yang pernah saya sampaikan di satu meja juga kalau nggak salah pada saat itu ya. Ada yang tidak sinkron antara tuntutan dengan kesimpulan. Padahal di dakwaan Putri Candrawati itu mengaku diperkosa. Oke. Di dalam kesimpulan tuntutannya terbantahkan perselingkuhan. Maka implikasinya apa? Putri Candrawati berbohong kepada Ferdi Sambo. Kok derajat persamaan terdakwanya disamakan dengan penyerta biasa? Ini nggak lazim. Seharusnya dia disamakan dengan pelaku ataupun aktor intelektual yaitu Ferdi Sambo. Nah, untuk vonis 20 tahun saya pikir sudah adil. Kenapa adil, Mas Budiman? Karena gini, ini dua orang ini kan suami istri. Mereka punya anak. Ya. Kalau dua-duanya divonis huruf, tidak akan ada lagi yang bisa salah satu untuk bertemu dengan keluarganya. Ini menurut saya nggak adil kalau seperti itu ya. Nah, kalau 20 tahun masih ada kesempatan Bu Putri untuk kembali ke keluarganya. Setidak-tidaknya salah satu dari pasangan suami istri ini masih bisa ketemu keluarga. Nah, yang berikutnya Kuat dan Ricky, ya, ini kan kasus-kasus pembunuhan berencana, Mas Budiman. Ya, walaupun mereka pelaku turut serta, tapi jangan sampai kita itu memberikan contoh buruk kepada publik, kasus yang viral saja dituntut dan divonis rendah, apalagi kasus yang nggak viral. Karena pembunuhan berencana dan obstruction of justice itu 2 kali melanggar hak asasi manusianya, Mas Budiman. Nah yang terakhir, untuk Richard Eliezer, saya pikir seperti yang saya sampaikan tadi, tetap ya, banding itu hak jaksa. Tapi kalau kita bandingkan, kita harus lihat alasan dan tujuannya itu apa sih. Kalau alasan dan tujuannya sudah tidak ada lagi, buat apa banding? Tadi kalau dibilang tradisi untuk harga diri atau pride, saya pikir ini bukan waktunya lagi kita untuk mempeributkan hal tersebut. Dan kalau kita berbicara subsidi silang ya, subsidi silang, Mas Budiman ya, tahu kan mereka dikasih bonus 4 terdakwa dengan dilebihkan tuntutannya berdasarkan vonis majelis hakim. Nah, di courtingnya di mana? Di orang yang sudah membantu ataupun terdakwa yang sudah membantu jaksa itu sendiri. Jadi kalahnya sedikit, menangnya banyak. Kalahnya sedikit, menangnya banyak. Oke. Terus buat apa lagi banding itu? Kan dikasih bonus. Makanya saya himbau sih kalau saya ya, kalau boleh memberikan saran, gak usah banding lah. Gak usah banding ya. Tapi gini Pak Joko Sarwoko, ini kan ada ada juga pola bahwa pengadilan yang begitu ketat atau begitu tough di pengadilan pertama, kemudian masuk angin di pengadilan banding atau di kasasi. Dan Pak Joko kan punya pengalaman yang cukup panjang di Mahkamah Agung. Gimana sih mengantisipasi seperti itu? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Joko Sarwoko, mantan Hakim Agung. Pak Joko, pengalaman menunjukkan bahwa putusan yang keras di bawah di pengadilan negeri
itu bisa gembos di pengadilan yang lebih atas. Apakah ada peluang itu? Ya memang ada peluang, tapi itu banyak tergantung pada pimpinan pengadilan tinggi. Tergantung pimpinan pengadilan Ya, tinggi. seperti di Bandung itu yang kepala panti asuhan yang memperkosa muridnya itu kan sampai 9 orang. Itu kan tingkat pertama hukuman mati, kemudian tingkat banding kalau sudah saat kembali lagi hukuman banding dipertahankan. Dipertahankan? Ya, dipertahankan. Tapi ada juga yang kemudian masuk angin di pengadilan banding? Itu untuk kalau yang banding itu perkara korupsi di Jakarta umumnya. Di Jakarta umumnya? Ya. Yang lebih banyak masuk angin yang korupsi ya? Korupsi, ya. Oh, masuk anginnya korupsi. Tapi gimana sih Pak Joko kalau bisa cerita intervensi kepada hakim itu gimana caranya sih? Ya memang caranya macam-macam. Ada misalnya lewat paniteranya. Lewat paniteranya? Ya, lewat paniteranya. Kasih apa? Kemudian paniteranya nanti lapor sama hakimnya, kan begitu biasanya. Lapor bahwa? Bahwa ada orang yang menghubungi. Ya. Orang menghubungi untuk mengubah putusan gitu? Ya, seolah-olah memang dia melakukan suatu pekerjaan seperti broker misalnya kan. Broker perkara? Ya, broker perkara. Artinya dalam kasus ini mungkin ada broker-broker juga, Pak? Kalau ini saya kira mudah-mudahan tidak akan berani mereka. Nggak berani kenapa, Pak? Ya artinya ini kan masyarakat begitu ketat mengawasi kan. Tapi dibanding kan tertutup, Pak, nggak kelihatan. Oh ya betul ya, tapi kan bisa diawasi, tetap bisa diawasi. Jadi kekuatan yang bisa mengawasi agar tidak ada masuk angin kira-kira gimana? Yaitu oleh publik, Pak. Publik? Oleh publik seperti ini. Oke. Seperti Profesor Sulistiadi mengatakan kalau perlu nanti amicus curiae itu terus amicus curiae? Iya. Oke. Prof. Sulis, jadi ada harapan amicus curiae ada jilid 2, jilid 3 gitu? Ya lihat situasinya ya, kan ini sebenarnya adalah suatu panggilan bagi kami yang ada di kampus ya. Kalau ada persoalan-persoalan yang sangat berat di masyarakat, kami harus ikut bersuara. Ketika sudah selesai saya submit ke PN Jakarta Selatan, itu masih banyak para profesor yang mau ikut? menyatakan mau ikut. Sekarang berapa sih? Ya saya kira sekarang kalau di ini bisa tambah kira-kira 50-an, tapi kan saya udah menyatakan udah diserahkan. Saya kira kalau masih dibutuhkan lagi saya bisa memobilisasi lagi. Akan memobilisasi lagi. Oke, baik. Bung Martin Lukas Simanjuntak, setelah Anda yakin nggak sih bahwa putusan ini akan tetap konsisten sampai ke banding, sampai ke kasasi, sampai ke PK dan dieksekusi? Dieksekusi apa nih? Pidana mati? Pidana mati dan 20 tahun penjara dan kemudian 18 bulan penjara? Sayangnya kalau untuk pidana mati ya kita fair aja lah ya. Fair. Tidak akan pernah terjadi itu. Tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena sudah ada KUHP baru. KUHP baru. Dan ingat pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan terdakwa yang baru dibuat, maka yang digunakan adalah yang terbaru. Itu kalau belum diputus perkaranya, Pak. Kalau sudah diputus. Iya, tapi kan 3 tahun itu waktu yang singkat, Profesor. Ya. Jadi masa jeda itu ada. Artinya eksekusi mati tidak akan terjadi karena ada KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun dan setelah tahun ini 2026. Kecuali nanti pada saat berlakunya KUHP itu terdakwa tidak berkelakuan baik. Oke. Nah itulah mungkin bisa dilakukan eksekusi tersebut. Tapi kita coba realistis aja lah. Karena prosesi banding, kasasi sampai dengan PK dan PK-PK lagi itu bisa menunda. Tapi kalau di pengadilan banding, apakah kemungkinan akan berubah putusan itu? Nah kalau itu tergantung apakah ada temuan dalam pemeriksaan banding yang melihat bahwa ada yang tidak digali ataupun ada yang tidak terbukti namun dipaksakan. Itu formal. Iya. Yang metalegal? Metalegal. Saya pikir gini ya Mas Budiman ya, apapun upaya mereka ya, saya pikir kami akan tetap memperjuangkan supaya jangan pernah ada penggembosan ya terhadap nilai-nilai hukum yang sudah kami anggap adil. Bung Martin akan mengawal gimana? Dalam banding, kasasi, PK itu kan tertutup, itu hanya meriksa-meriksa berkas. Anda ngawalnya bagaimana? Pada saat kami mendapatkan surat kuasa dari keluarga korban,
pertanyaan-pertanyaan seperti Mas Budiman ini juga banyak dari kolega kita. Bagaimana lu mau ngelawan Verdi Sambo? Bukan. Bagaimana lu mau ngelawan institusi kepolisian? Saya bilang, kalau sudah Tuhan yang berkehendak, ya, dan sudah kita kerjakan ora et labora, apapun itu bisa. Nah, metodenya pada saat banding, saya tahu ini bahwa memang persidangan tertutup. Tapi kalau kita tetap bersuara, tadi disampaikan oleh Prof. Mahfud kan, bahkan ada lagu dari Superman itu, jika kita bersama nyalakan tanda bahaya. Ya sudah, nanti kalau ada tanda bahaya, makanya kita berkumpul bersama-sama, kita bersuara lagi. Ya. Cukup, saya pikir itu saja yang bisa kita lakukan. Dan ketika mereka nanti mendeklarasikan putusan tersebut, kan kita bisa cek apa sih pertimbangan hukumnya. Kalau tidak ada sesuatu hal yang fundamental, yang benar-benar berdasar secara hukum, dalam penjelasan putusan tersebut, kita akan kejar nanti orang yang membuat putusan tersebut. Oke, baik. Bung Roni, meskipun banding itu adalah hak jaksa, tapi kalau kemudian jaksa memang betul-betul banding atas putusan Eliezer, Anda akan melakukan apa? Ya, pastinya kan kalau jaksa melakukan banding ya kita akan menghadapi ya. Ya, kita akan mengajukan kontra memori banding juga. Tapi kan dalam hal ini kan bagaimana kita melihat kita terkuras energi kita ya. Sudah sepanjang berbulan-bulan ini, kemudian kalau seandainya jaksa juga pun mau ngotot untuk banding, nah ini kan menjadi pertanyaan juga, Mas Budiman. Ada apa gitu kan? Padahal kita lihat di persidangan bahwa bagaimana peran Eliezer sangat besar dalam mengungkap kasus ini, membantu jaksa menggali kebenaran materi dalam persidangan ya. Kemudian kalau seandainya juga pun dari keluarga korban yang sudah menyampaikan kasih maaf kepada Richard Eliezer, itu juga pun tidak dipertimbangkan oleh jaksa, itu juga akan menjadi pertanyaan, apalagi publik ikut menyuarakan kan. Menghormati dan menerima putusan juga. Iya. Menghormati dan menerima putusan. Iya. Oke. Karena buat kami adalah poin ketika kebesaran hati dari keluarga Richard Eliezer memaafkan, kebesaran hati dari orang tua almarhum Joshua memaafkan Richard Eliezer, ini menjadi suatu kekuatan buat Eliezer. Seandainya jaksa tidak banding dan Anda tidak banding, berarti Richard akan inkrah putusannya. Richard tuh akan melakukan apa setelah itu? Ya, kemarin kan sampaikan kepada saya kan kita sudah beberapa diskusi ya Mas Budiman, yang hal yang pun juga kalau seandainya terberatnya kita akan melakukan apa sudah diskusi. Tetapi ya itu yang tadi disampaikan oleh Bu Ine bahwa harapan dari Richard adalah kembali menjadi anggota Polri di Brimob, karena itu. Kalau inkrah Richard akan bebas kapan sih? Kalau hitung-hitungannya Mas Budiman ya kita 1 tahun ya. 1 tahun setelah ini? Ya, 1 tahun setelah ini. Bebas? Ya, belum kan mungkin ada potongan remisi atau apa nanti kan dari Dirjen Pemasyarakatan akan remisi? Kan. Ada remisi kan? Kalau putusan di atas 1 tahun kan ada potongan-potongan, Mas Budiman. Ya, nanti kita lihat. Oke, kalau dari LPSK, kalau kemudian jaksa mengajukan banding, itu kan masa pertanggungan kalau dalam konteks asuransi terhadap Richard kan masih panjang. Nah, apa yang akan dilakukan oleh LPSK? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya kembali ke Mbak Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK. Seandainya jaksa kemudian banding, artinya perkara masih akan berlanjut, apa yang akan dilakukan oleh LPSK itu tetap menjalankan perannya melindungi, memberikan perlindungan terhadap Richard Eliezer? Iya, kami tetap memberikan perlindungan dan memenuhi hak-haknya sebagai JC. Yang pertama hak-haknya itu adalah perlakuan khusus, yaitu adalah ada pemisahan tahanan, pemisahan berkas, pemberian keterangan dipisahkan dengan terdakwa lainnya. Itu perlakuan khusus. Yang kedua adalah soal keringanan penjatuhan hukuman yang kami sudah lakukan adalah memberikan rekomendasi sebagai justice kolaborator. Yang kedua juga merekomendasikan untuk mendapatkan penghargaan. Ini akan kami lakukan terus di sidang banding ya nanti ya. Kami akan mengirimkan surat kembali, mengingatkan kembali kepada majelis hakim di banding. Awalnya gimana Mbak Sulis? Nah ini kami sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Mahfud, Bu Sulis, Mas Martin, Pak Joko dan Mas Roni, kita harus bersama-sama. Bersama-sama ngapain? Teriak sama-sama. Harus teriak bersama-sama, ini nggak bisa. Emang didengerin? Pasti didengerin. Buktinya hari ini kita mendengar amicus curiae dari
Prof. Sulis dan teman-temannya, amicus curiae dari para teman-teman NGO dan amicus curiae dari para alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya dan Trisakti itu diadopsi. Iya, dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Baik. Prof. Sulistiowati Irianto, ini apakah sebagai tanda kemenangan dari kejujuran, kemenangan dari keberanian untuk yang ingin menutupi mengungkap konspirasi kejahatan itu? Setuju Mas Budiman. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa ini adalah kemenangan dari gerakan masyarakat sipil. Yang selama ini tidur? Yang selama ini tidak tidur. Oh, tidak tidur. Menjadi Oke, silent saya salah. majority dan mereka merasa kesal tetapi tidak tahu channelnya mau kemana. Kalau kita melihat bagaimana berduyun-duyun mereka datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu pasti ada sesuatu yang mereka dahagakan, yang mereka inginkan. Apa yang didahagakan? Ya, bagaimana selama ini kekuasaan bisa Eliezer itu adalah suatu cerminan bagaimana orang yang tidak punya kuasa diperlakukan apa saja oleh atasannya, oleh orang yang begitu berkuasa. Bahkan ada seperti Prof. Mulya Lubis kemarin sampaikan bagaimana seorang berpangkat tinggi bisa membunuh ajudannya sendiri di rumahnya sendiri. Itu kan mengoyak rasa keadilan publik ya. Jadi mereka menuangkan semua itu di dalam gerakan-gerakan mereka. Dan kalau kita melihat secara makro lebih besar lagi, memang Indonesia itu selalu diselamatkan oleh gerakan masyarakat sipil dalam peristiwa yang manapun. Sehingga demokrasi dan nilai-nilai yang ada di konstitusi itu bisa selalu tegak. Itu ini semuanya. Momentum bangkitnya masyarakat sipil melawan ketidakadilan? Ya saya kira iya. Ya, mereka tidak punya ruangnya dan kasus ini adalah salah satu ruangnya di mana mereka bisa berpartisipasi. Yang kemarin memang tidak dapat ruang atau memang dalam tidur? Banyak hal kan tidak. Misalnya di kasus-kasus yang di tingkat banding atau kasasi itu tiba-tiba saja ada putusannya tanpa masyarakat bisa mengawal apa yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan antar hakim itu. Nah, kembali aliansi itu akan ngawal banding, kasasi, PK gimana caranya? Ya, aliansi itu bukan organisasi kan ya. Itu adalah individu-individu yang memiliki semangat untuk mengamalkan apa yang mereka ajarkan di kelas setiap hari gitu kan. Saya kira saya nggak bisa katakan sesuatu yang firm gitu ya, tetapi saya kira kalau melihat bagaimana antusiasme dari kawan-kawan ketika kita minta, itu memang luar biasa. Saya juga tidak menyangka. Baik. Pak Joko Sarwoko, Pak Joko. Jadi kembali, bagaimana kemudian ini tetap dikawal sampai kepada banding, kasasi, PK. Kalau sebagai hakim agung melihatnya celah-celahnya di mana yang harus dikawal sebetulnya? Ya, semenjak masuk berkas perkara itu kita harus intip terus juga. Intip terus? Dalam perkara-perkara seperti ini kan, ini saya kira perkara yang sangat-sangat menarik perhatian masyarakat. Baik di tingkat rendah maupun di tingkat menengah sampai tingkat tinggi. Saya kira. Karakter Hakim Wahyu, yang tentu Pak Joko kenal. Ya. Ini karakter yang memang anomali di antara hakim-hakim yang lain atau gimana? Saya kira tidak, karena hakim ini memang semenjak muda sudah belajar berorganisasi, sehingga dia kalau kita perhatikan semenjak berkas perkara itu masuk ke pengadilan, langsung membuat perencanaan, membagi perkara itu dan dia kendalikan sendiri semuanya perkara itu. Artinya kemudian jadwal persidangannya diatur, ini yang pertama, ini yang kedua, Eliezer yang ketiga, karena ini merupakan justice collaborator. Karakter seperti majelis di pengadilan Jakarta juga ada di tingkat banding? Saya tidak tahu persis, karena kalau di Mahkamah Agung? Kalau di Mahkamah Agung waktu itu, ketika saya menjadi ketua muda pidana khusus, saya yang mengendalikan. Selain Pak Joko? Setelah itu kan Pak Artijo. Setelah Pak Artijo?
setelah Pak Artijo, sekarang Suhadi masih ya. Dan hakim-hakim dengan karakter yang sangat strong dan kuat masih banyak terjadi ada di Mahkamah Agung? Sekarang tidak begitu nampak itu gerakan-gerakan. Kenapa tidak begitu nampak? Karena saya tidak begitu mengenal dan mereka istilahnya ya diam nih memang artinya. Kerjanya diam. Kerja diam, oke. Ya. Bung Martin, mewakili keluarga. Jadi gimana? Selain berteriak-teriak gitu, apa yang akan dilakukan oleh keluarga? Betulkah katanya saya mendengar di berita bahwa akan ada gugatan perdata terhadap Sambo? Ya, itu memang sudah ada surat kuasanya, Mas Budiman. Oh, ada surat kuasa? Tapi apakah akan kami realisasikan dalam waktu dekat atau tidak, itu nanti tergantung keputusan dari pemberi kuasa. Oke. Nah, kalau untuk selain bersuara ya, saya pikir ya kita ini kan masing-masing punya networking ya. Dan kalau kita anggap sebagai sesuatu hal yang positif ya, bukan negatif ya. Ini kan juga bisa membantu kita untuk melihat sudah sejauh mana kalau ada proses-proses yang kita sebut dengan banding tersebut. Itu aja, selain bersuara. Selain bersuara kita lihat, tapi harapannya adalah dipilihkan hakim-hakim yang memang mempunyai karakter yang sama dengan Pengadilan Selatan. Itu kan kewenangan Ketua PT. Ketua PT. Oke, baik. Bung Roni, jadi langkah Anda apa setelah kemudian Eliezer mendapatkan hukuman yang paling ringan dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa yang lain? Setelah ini inkrah, Anda akan menerima atau meminta gerasi kepada Presiden? Ya, kalau berdasarkan vonis hari ini sudah sesuai dengan target dari kami ya, tim penasihat hukum, bahwa targetannya adalah hukuman di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun? Di bawah 5 tahun, jadi sudah sesuai. Jadi kami tadi sempat berdiskusi dengan tim bahwa kami terima. Dan kami juga mengapresiasi kepada Ketua Majelis Pak Wahyu dan Pak Morgan dan Pak Ribut. Yang kalau kita lihat Mas Budiman, persidangan ini kan maraton. Ada beberapa perkara, kemudian bagaimana kerja keras dari ketiga majelis hakim ini bisa secara maraton mereka bisa memimpin persidangan sehingga persidangan ini semuanya berjalan lancar. Kami apresiasi untuk majelis hakim yang memimpin persidangan ini. Boleh nggak ini diceritakan sebetulnya respon pribadi dari Icat setelah kemudian hukumannya adalah 18 bulan penjara kepada Anda? Ya, tadi kan situasinya memang Mas Budiman kan ramai ya. Kami juga meminta maaf kepada para pihak atau rekan-rekan media yang tadi tidak sempat mengambil gambar karena memang situasi kita lihat bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dipenuhi banyak orang ya yang pengen nonton sidang. Itu orang datang dari mana sih? Kita juga tidak tahu, Mas Budiman. Bukan digerakkan? Tidak ada yang menggerakkan. Digerakkan oleh value kejujuran? Ya, itu digerakkan oleh value kejujuran. Jadi masyarakat sipil masih digerakkan atau satu value kejujuran yang kian jarang ditemukan? Iya, karena melihat bahwa ini adalah nilai yang memang sudah jarang di tengah masyarakat. Nilai kejujuran dari seorang Eliezer ketika dia berani mengatakan sejujurnya apa yang sebenarnya terjadi. Ini menjadi kekuatan untuk masyarakat luas, masyarakat sipil untuk mendukung Richard Eliezer. Prof. Sulis, pertanyaan saya terakhir. Kenapa kejujuran itu harus datang justru dari orang yang kecil? Karena orang kecil itu tidak punya kepentingan. Tidak punya kepentingan? Tidak punya kepentingan, saya kira. Jadi kejujuran berkorelasi dengan banyaknya tidaknya kepentingan-kepentingan yang ada? Mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak ingin jadi pejabat, tidak ingin jadi orang kaya. Tapi kejujuran itu menjadi penting? Ya. Tapi kenapa orang-orang besar tidak bisa bersikap jujur? Ya karena mereka punya kepentingan, selalu ingin lebih. Kita lihat saja apa yang terjadi dalam dunia perpolitikan kita, oligarki politik dan lain-lain. Oke, baik. Itu menisbikan nilai-nilai. Menisbikan. Oke, Prof. Sulis, Bung Roni, Pak Joko, Mbak Susi, dan Bung Martin telah bergabung di satu meja The Forum. Kejujuran yang kian jarang kini mulai datang. Kegelapan yang menyelimuti sidang Sambo kini mulai terang. Sayang, kejujuran dan terang bukan dibawa orang berbintang, tapi seorang polisi rendahan. Barada Richard Eliezer bisa saja jadi panutan. Ia panutan bukan untuk penembakan. Penembakan tidak bisa dibenarkan karena mengakhiri kehidupan. Ia panutan karena keberaniannya mengakui perbuatan, menyatakan penyesalan, mengungkap kebenaran dengan mengutamakan
kejujuran. Di Republik ini, kejujuran memang masih harus diperjuangkan. Diperjuangkan dengan risiko ditahan, diperjuangkan dengan risiko tersingkir dari kesatuan. Kini dan saat ini, kejujuran Eliezer dimenangkan. Entah besok. Tapi yang pasti dan abadi, kejujuran Eliezer adalah pelajaran sekaligus warisan dan semoga bukan hanya fata morgana. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.